kita mau membuat load yang lebih dari satu dalam satu wadah, dalam satu tempat. Ini lanjutannya diagram batang sama saja, jadi tinggal dibaca saja ini ya. Kemudian diagram batang 3 dimensi. Nah, ini kayak gini bentuknya. Bar 3T. Kemudian ada pastel. Bentuk itu ya, bentuk apa. Nah, ini ada contoh-contohnya. Kalau mau ini ada CLC, tentu apa, menghapus layar, kemudian input, ini di input tahunnya, kemudian ada input volumenya, kemudian ada display. Display ini adalah saya menampilkan kemudian bar tadi itu adalah plot batangnya. Jadi kemudian ada periode X label, kemudian Y label, kemudian title, legend, kemudian ini grid on. Bisa kalau mau demokan, kita bisa demo di sini. Nah, CLC ini sudah kelihatan. CLC, kemudian sudah bentuk, tidak perlu diinput ya, jadi saya langsung saja ini. Kalau input ya tentu T sama dengan, kalau saya input dari sini, berarti saya harus input ke, kalau input dari sini berarti saya harus input dari itunya kan, tahun produksi. Dari tahun produksi itu di bawah sini ada testing. Ini dalam bentuk matriks 2000 ada tiga tahun. Ini 2 kali sama dengan ini ya. Kemudian di input setnya volume, volume juga dalam matriks. Volume kenapa 2 ini? Volume 300, kemudian 500, 700, 600,
dua produksi ini kayaknya. Kita lihat lagi. Kemudian ini ada display. Kemudian ada display itu kayak enter ini ya, enter kosong. Kemudian ada bar. Set itu ya. Bar yang menggambar yang figurnya ini tidak kelihatan ya. Kelihatan kan ya? Oke, berarti dua itu ya, jadi bar ini. Kemudian berikutnya kalau mau dikasih label, labelnya tadi itu yang itu ya. Labelnya periode dengan volume. Kemudian mau memberikan title. Ada title-nya. Program dua dimensinya ya, yang kemudian legendnya itu yang ini, yang legendnya itu yang di pojok kanan biasa orang tempatkannya, keterangan gambarnya. Sorry. Oh. Jadi legendnya itu yang ini, yang fisik ini, beras. Oke, yang itu. Kemudian saya kira sudah ya, jadi ada bisa bentuknya bentuk ini, bentuk apa, bentuk atau bisa juga kalau sudah mahir di MATLAB-nya bisa pakai langsung ke ininya, langsung pakai ke M-file-nya. Kalau di M-file itu tidak perlu lagi ini satu-satu. M-file. Nah, kita langsung copy programnya, program yang tadi. Kalau ini dibuat di sini, di M-file-nya, editor. Nah, ini kan kelihatan ya, jadi ini tadi CLC, kemudian input. Ingat bahwa titik koma di MATLAB itu tidak seperti titik koma di Pascal ya.
titik koma di MATLAB itu tidak ditampilkan dalam bentuk tidak ditampilkan, maksudnya tidak ditampilkan dalam bentuk printan jadi misalnya kita mau jadi dia tidak menampilkan dalam perintan di layar. Jadi kalau misalnya ada inputan yang banyak, jadi misalnya ada nilai X yang dipecah-pecah ya, jadi sampai banyak, itu misalnya 1 sampai 10 lompatan 0,01. Itu kan kalau di print di layar, penuh layarnya kan, nah, bisa diakali dengan memberikan titik koma di belakangnya supaya tampilannya tidak tampil. Ini tadi programnya, tentu untuk merunnya ya save dulu ya, atau nanti dia minta save di, kalau kita run save-nya, jadi kayak tes 1 produksinya tadi yang itu 2001, 2002, 2003. Nah, kemudian volumenya tadi diminta 300. Ini jadi di MATLAB ini ada dua layar ya, jadi satu editor, satu yang command window-nya ini, jadi perintah di tunggu figurnya. Kemudian bagusnya di MATLAB itu karena tersedia untuk mengcopy gambar. Jadi kalau kita mau copy, masuk ke copy figur, misalnya mau ditempatkan di tempat mana. Jadi kalau misalnya di tempatkan di sini, misalnya ini adalah kopinya, jadi saya stop ya, saya sharekan itunya, yang kopinya itu yang ini, jadi bukan dalam bentuk ini, bukan di print screen ya, jadi langsung copy gambarnya itu. Jadi menarik nih. Nah, ini adalah tampilan yang tadi itu. Jadi bisa dipakai untuk kerja-kerja tugas metode statistik atau apa yang membutuhkan gambar. Saya kira itu. Kemudian kita lanjut ke materinya ya. Saya tanya dulu, sudah ada ke MATLAB-nya sudah ya? Saya sudah ada, Pak. Oke. MATLAB berapa? Versi berapa? Nggak tahu, Pak, nama versinya. Sebentar saya cek, Pak. 7,1, 7,1. Karena versinya juga itu kan, jadi jangan terlalu tinggi versinya ya, kalau terlalu tinggi berat itu ininya. Kemudian bisa mungkin dikurangi pada saat install apa-apa yang dibutuhkan. Kalau sudah ada yang punya, ya itu ya. Kita lanjut ke berikutnya.
Jadi ini yang kemudian sama dengan yang tadi, ini stack 3 dimensi ya. Stack yang ini dibagi dua, satu. Kemudian ini yang bar 3 dimensinya, bar 3 reset. Nah, ini tinggal. Dan ini bisa diputar ya, bisa diputar. Jadi tergantung angle yang apa, sudut yang kita mau ambil. Jadi, kalau misalnya kita copy ini, atau langsung saja ke sininya ya, bar kita ya kan sama aja. Bar 3D sampai di sini. Matplotlib-nya ini kita hapus. Ini kita jadikan 3, ini 3 dimensi. Kelihatan ini ya? Iya, Pak. Ya, 3 dimensinya ya. Jadi save, kemudian coba. Tadi itu mungkin enggak di 200. Kemudian produksinya kita tunggu gambarnya ya. Nah, ini figurnya. Kelihatan gambarnya ya. Saya kalau mau diputar, ini ada. Nggak kelihatan, Pak, gambarnya. Oh, gambarnya udah kelihatan. Tunggu. Gambarnya. Saya ambil ini. Tidak usah saya input ya. Kalau input makanya. Saya ganti saja ininya ya, jangan usah input ya. Jadi kalau ini P-nya sama dengan ini, tidak usah saya input. Nah, kemudian set-nya juga sudah perlu saya input. Ini yang mana yang tampil. Kalau di input, nah, kalau mau di display di sini. Display tahun Rusia. Display volume. Volume produksi.
Oke, kita save. Kalau kita run, nah, ini yang kalau udah kelihatan gambar ini ya. Sudah kelihatan, Pak. Oke, mutarnya itu yang ini, jadi mutar mau melihat bagusnya ini kan, jadi kita bisa mutar ini, mutar dari mana kan, ini dari belakang ini kan, terserah dari mana yang mau dilihat ini ya, di mana dia mau dari mana kita mau lihat gambarnya, di gambar yang di dalam ini bisa terputar. Saya kira itu keistimewaannya ya, jadi bisa dilihat di dalam. Nah, saya kira itu kita lanjut lagi ke materinya. Tentu ini pengetahuan dasar di MATLAB ya, jadi belum masuk ke pemrogramannya. Ini adalah sintak-sintak dasar yang sudah dibuat oleh MATLAB. Jadi tidak perlu kita buat sendiri seperti di Pascal harus buat ininya ya. Tapi MATLAB juga menyediakan pemrograman ya. Nanti kita pelajari di pertemuan ketiga bagaimana membuat for, bagaimana membuat itu ya. Kemudian berikutnya saya kira itu yang tinggal di ini aja ya. Jadi sama aja ini yang bentuk bentuk diagram apa ini kayak kue ya. Kemudian histogram. Saya kira bisa ini sudah tinggal di tergantung warnanya, ini ada warna juga pilihannya. Ini mengatur Y5 ini mengatur rentang batas sumbu. Jadi mengatur ini. Kemudian type ini ya yang dibagi dua tadi. Ini yang bar horizontalnya, jadi bar sampingnya. Jadi kalau mau ditampilkan ke samping. Kemudian ini yang tinggal ini yang terbongkar, jadi yang terpisah ya. Ini pengetahuan dasar. Saya kira saya juga tidak hafal ininya ya, tidak hafal. Jadi kalau misalnya pengetahuan dasar aja, jadi silakan nanti kalau misalnya butuh ya dibuka lagi apa perintahnya kan. Lebarnya juga. Nah, kemudian ini histogram ya. Biasanya kalau biasa yang ini bilangan acak ya, jadi merandom. Saya kira yang sama tadi dengan ini, ada gridnya. Kemudian ini yang bar 3 dimensinya kan. Kemudian T. Ya. Instagram. Kemudian dibaca aja ya file-filenya. Kemudian saya mau masuk ke variabel-variabel itu.
kemudian ini. Nah, ini yang subplot, plot yang subplot itu saya gambarkan dulu yang subplot itu di pertemuan pertama seperti ini kemudian. Pertemuan pertama ada enggak itu? Yang ini. Yang subplot itu yang ini, yang membagi atas. Jadi kalau kita punya fungsi ini tuh pakai input semua. Yang ini fungsinya ya. Fungsi. Saya copy aja ya. Copy kita masukkan di editor tadi. Editor ini saya ganti saja ini ya. Tidak banyak orang. Nah ini. Kita lihat input ini nomor periodenya, amplitudonya, kemudian ini fungsinya. Kalau mau tidak menggunakan n-nya berarti kita langsung input ke sini. A-nya kan ini ada juga kan. Kemudian ini ada 4 fungsi yang mau dibentuk. Kemudian ini subplot 221 plot xy x1, itu kemudian subplot 2. Jadi ini subplot itu dua satu. Yang ini masuknya dua baris 2 kolom. 2 baris 2 kolom ya, jadi 2 baris 2 kolom berarti 2 kali 2 4 kan. Jadi ini jadi ditempatkan di posisi pertama plotnya kan. Kemudian ini
dia buatkan dua baris dua kolom di posisi kedua di baris tentu di baris pertama kan, baris keduanya. Kemudian ini Pak, dua. Pak share screen-nya belum kelihatan, Pak. Betul kalau pakai ini ya. Nah ini. Jadi subplot yang ini maksudnya dua baris dua kolom di posisi pertama. Yang ini juga dua baris dua kolom posisi kedua dan ini posisi keempat. Jadi kalau kita run, coba run. Tuh. Run. Nah, ini periodenya periodenya 3 kalau tidak salah tadi. Amplitudenya 15. Jadi periodenya 3, amplitudenya 15. Nah, ini maksudnya dalam satu gambar, dalam satu figur, gambar itu ya, kemudian dibagi menjadi 4 kelompok, 4 itu. 4 itu ya, 4. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita mau gambarnya cuma 2, misalnya ini kita hapus ini ya. Kemudian subplot yang terhapus itu di 2 titik ini kan, dihapus ini. Nah, kalau kita lihat running-nya, ini kan 1, 2, kita pasangkan 2 berarti kalau kita runningnya 3, 15. Nah ini jadi berarti mestinya ini tadi yang ini kalau mau supaya tidak terlalu lebar, ininya tidak terlalu lebar. Ini kan kalau mau lihat gambarnya tadi, kalau gambar itu terlalu, maksudnya ini 2 mau 21 seperti ini atau 12. Jadi tinggal ini kita run 3, 15 ya. Nah, ini 2 baris 1 kolom. Kalau kita balik, kelihatan ini gambarnya ya. Kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Kalau kita balik, lihat ini ya, lihat ini posisi. Tadi kalau posisinya 24, kalau posisinya 24, 22, itu agak longgar. Jadi apa? Ada tempat yang kosong. Kalau kita run, nah, ini 3, ini 15. Nah, ini. Jadi ada kosong yang di sini kan? Kosong yang di sebelah sini. Kan karena kita kan pasangkan 4 tempat, 2 yang tidak dipakai. Nah, sekarang tadi yang itu, tapi kalau misalnya kita juga bisa panggil dari sini ya. Jadi tadi kan T1 namanya ya. Kalau T1, nah ini jadi 3. Jadi runningnya itu bisa dipanggil dari komando-nya tadi itu. Jadi dari sini, perintah di sini dengan memanggil nama filenya. Jadi kalau ini kita mau rubah, jadi kalau ini 1, 2, saya pasang 1, 2, berarti kan 1 baris 2 kolom ya. 1 baris 2 kolom di posisi yang masing-masing. Kalau ini kita tuh kemudian run, nah ini jadinya 3, ini 15, nah ini. Jadi agak itu ya 2, ini 2 kolom, 2 kolom. Nah itu yang disubplot.
Saya kira itu. Kemudian kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Ya, yang ini. Ini ada area, tapi agak ini sih ada bagian yang tidak jadi mungkin jadi ini ada breakdown-nya. Kalau kita masukkan ke sini, saya masukkan di sini aja ya. Ini ada bagian yang mestinya gambarnya itu seperti ini. Nah, ini. Jadi saya ambil dari, jadi bisa kelihatan jadi tertimpa itu masih kelihatan yang itunya ya, yang di dalam sini kelihatan jadi kayak ada bayangan kan, ini bayangan garisnya ini masih kelihatan. Tapi di MATLAB yang ini sintak yang areanya itu tidak mendukung ininya, mendukung bagian dari sini ini ada pas alpha, kemudian yang bayangannya itu tidak mendukung. Ini coba saya buat stop ini ya. Kemudian kita coba di sana tadi. Kenapa saya masuk ke sini lagi? Saya masuk di editornya. Ini close, clear all. Kemudian ini linspace ini kayak memberikan, coba aja kalau linspace ini memberikan lompatan satu, lompatannya. Kalau kita masuk di sini CLC, kalau kita buka ininya, linspace-nya itu seperti ini, lompatannya lompatan berapa? Lompatan 0,1 itu ya. Dibagi atas, jadi 0 sampai 10 itu lompatan berapa ya? Kalau mau lompatan ini kan enggak, CLC linspace 1, itu ya. Nah, ini lompatan berapa ini? Lompatan 9, 10. Jadi ini kayak membuat titik-titik di intervalnya itu. Jadi dibuat seperti itu, membuat dibagi-bagi ya. Jadi ini linspace-nya, kemudian ini fungsinya. Lihat ini ada titik ya, ada titik ini, ada titik perkalian vektornya ya, perkalian vektor 4 kali sin titik kali yang ini kan. Beberapa bagian yang tidak bisa yang ini yang space alpha-nya itu tidak bisa ya. Kemudian ini juga tidak bisa. Area ini kayak misalnya fungsi lebih kecil sama dengan itu. Jadi kalau ini kita run, gambarnya yang ini. Gambarnya yang ini. Cuma masalahnya bayangan garisnya ini tidak masuk ke dalam sini ya, tidak bisa kelihatan. Tidak bisa kelihatan masuk, jadi tidak. Jadi bayangannya mestinya kan garis ini di bayangannya itu yang ini.
kelihatan seperti yang digambar yang di Word-nya tadi. Ini untuk area, jadi untuk path color-nya masih bisa. Path color-nya juga bisa dibuat jadi dibuat ini 0,1 0 ya kayak ini. Kemudian ini kecerahan mungkin yang saya kurang, tapi nilainya ini di antara 0 dengan 1. Dan kalau misalnya kita buat ini jadi 0,5 misalnya ya, kecerahan gambarnya jika bukan yang dan warna pemilihan warna ini nih. Oke. Oke, Mas. Colornya ini editornya kalau nah ini gambar yang ini ya, jadi gambar kecerahan gambar itu nih, kecerahan gambar. Tinggal dilihat aja yang itu. Yang tolong matikan ini. Matikan. Ya nyala ininya, ya nyala mikrofonnya dimatikan dulu ya. Saya tidak mengganggu. Saya kira itu yang di sana ya, kalau kita masuk lagi ke yang bisa dikontrol dari sini Pak.
Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Tolong yang itu yang ada yang di modul itu yang lain. Yang saya tidak ada orangnya itu ya. Malah saya. Nah, yang berikutnya yang ini tentu X tumbuhnya ya, jadi menarik ini memang kalau bisa kelihatan yang ini nih. Ya Ridwan itu ya, Ridwan tolong dengan Ridwan itu. Mengganggu. Iya. Oke, lanjut. Kontrolnya di mana lagi? Jadi SMS tulis Ridwan itu mengganggu betul. Di rumah. Itu Ridwan jangan di SMS tuh saya tidak bisa kontrol dari sini. Sekali ya. Di-kick aja Pak Ridwannya. Hah? Di-kick aja, dikeluarin. Di mana dikeluarin dari mana? Dari room, dari Zoom. Ada Saya masih bingung pakai ini. Yang bunyi. Oke, lanjut. Ini untuk mendapatkan, tentu kan untuk mendapatkan, lihat ininya ya, lihat fungsinya, fungsi yang ini yang mau dibuat persamaannya, sistem persamaan linear kan, jadi yang ini persamaan linear yang yang ini. Nah ini jadi ini daerahnya kan 2x1 ditambah dengan x2 kurang dari 100, kemudian 4x1 tambah 3x2 kurang dari 240. Tentu untuk membuat fungsi ini kan x-nya ini y-nya. Jadi ini di 2 dimensi ya. Jadi kalau di 3 dimensi sudah tidak bisa lagi digambar. Jadi ini x2-nya dalam bentuk begini bentuknya. Jadi fungsi kemudian masing-masing digambar di 0 sampai 50 dan 0 sampai 60. Nah, gambarnya ini bisa pakai yang ini bentuk apa ini? Yang ini bentuknya sama dengan yang tadi dengan misalkan apa Lean Spice itu ya.
Jadi yang ini bisa membuat langsung jadi 100 kurang 2 titik, kemudian 80 kurang ini titik, ini perkalian vektor. Kemudian M-nya, kemudian nilai fungsinya, gambarnya itu seperti yang ini. Nah, kalau mau lihat titik potongnya, tentu kita harus hitung dari matriksnya itu kan. Buat aja matriks yang ininya, matriksnya kan 2 kali 2. Jadi yang ini kita lihat, ini kan 2 kali 2 matriksnya. Matriks A-nya itu 21, 43. Matriks B-nya yang ini. Nah, pakai metode metode inverse ya, kalau di sini metode inverse pakainya. Jadi pakai A inverse, ini B-nya, ini A-nya, ini B-nya. Nah, kita bisa dapat X-nya. X-nya yang ini ya. X-nya itu yang inverse-nya. Kemudian ini adalah untuk mendapatkan titiknya itu scatter H1,2. Nah, ini nilai R-nya ya. Jadi titik yang titik potongnya ya. Jadi potong yang di situ. Jadi kemudian memberikan teks, ini bisa juga ini teks 1,0 di STR-nya itu kita numerikan X1 tambah 3, kemudian H2-nya ini posisi ya, posisi di situ. Memberikan nilainya, nilai 30, ini tadi yang 30,40 yang ini. Kemudian yang lain ya, yang ini mungkin yang perlu kita jelaskan di operasi simbol matematiknya. Jadi itu ada solve. Jadi kemudian ya. Sama dengan MATLAB, sama dengan Maple, tapi tampilannya jelek. Jadi kayak misalnya ini. Kita misalkan dimasukkan di sini, masukkan di filenya, masukkan di sini, masuk dari situ. Nah, ini. Sin 2x sama dengan cos x, x-nya yang ini ya. Solusinya ini, solusi yang itu. Tentu tampilannya jelek ya, tampilan jawabannya, tampilan. Sin 2x sama dengan cos x ada di sama x-nya itu di -/2 pi. Kemudian yang lain, solve yang itu ya, kemudian yang lain diferensial bisa pakai juga, kemudian integral, jadi integral bisa pakai juga. Ya, bisa pakai koma petik kayak gini, atau mendefinisikan variabelnya terlebih dahulu dengan SJMS itu. Jadi di plotnya untuk fungsi yang ini pakai splot, jadi bukan pakai plot seperti jadi kemarin kan ada banyak bentuk. Kalau plot yang pakai fungsi itu ya, kemudian plot yang dipakai grid itu pakai membagi-bagi pakai inspect tadi. Kemudian splot ini untuk yang fungsi-fungsi yang variabel seperti ini.
gambarnya ini yang pakai explode. Solve persamaan diferensial yang ini order 2, nanti kita lihat ya. Ini tambahan ini aja. Nah, ini mungkin yang perlu kita lihat dan di bawah saja ya. Mana tadi malam saya buatnya. Nah, ini. Mendefinisikan variabel dalam bentuk SCMS itu yang jadi kalau kita mau buat ininya kayak ini tapi ya MATLAB-nya CLC kemudian ini yang ini. Mendefinisikan variabel ini, variabel yang kemudian kita mau definisikan fungsinya fungsi yang ini kemudian yang lainnya explode-nya bisa digambar dari yang tadi. Gambarnya yang ini. Kalau masih tampil begini berarti kan grade on-nya masih berlaku ya. Jadi hold on-nya, hold on dibuat hold off. Hold on, hold off itu menggabung antara beberapa garis di plot di situ tinggal ditambah grid on-nya yang ini. Nah ini gridnya ya. Kemudian yang lain saya kira bisa diikuti ya di ini aja ya, di baca-baca yang itu. Kita juga bisa mendefinisikan ininya, jadi membuat fungsinya jadi kayak gini. Jadi membatasi ininya dari 0,5 sampai 5 ya, jadi gambarnya dibatasi di ruang 0 sampai 5 itu yang ini. Batasi dengan lompatan 0,1 0,25 ya, 0,25. Terserah lompatannya berapa. Kemudian ini tentu grid on-nya ya. Jadi, misalnya kita mau persempit daerahnya, tinggal mempersempit intervalnya itu. Di interval mana kita mau lihat. Jadi kalau saya biasa kalau mau dilihat misalnya di mana dia, kalau mau dilihat di mana dia minimum, berarti kita tinggal jadi kan ini 2,5 ini kan, ini berarti 2 sampai 3. Jadi kalau digambar di 2 sampai 3, 0 sampai 2 dan 3, tentu lebih kelihatan. Nah ini di metode numerik mungkin lebih itu kan karena ada untuk melihat titik-titik minimum biasa mempersempit interval itu. Saya kira itu. Kemudian yang lain subplotnya tadi sudah ya, subplot substitusi. Ini substitusi maksudnya apa?
Substitusi, mensubstitusi maksudnya sama dengan di pas di itu di